Hai semua, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang Leonarda Cianciulli. Di sini siapa yang belum tahu tentang Leonarda Cianciulli? Mari kita simak bersama. Jadi, Leonarda Cianciulli adalah wanita yang lahir di Italia pada tanggal 18 April 1894. Merupakan hasil pemerkosaan yang pada saat itu ibunya dipaksa untuk menikahi si pemerkosa. Ayah ibunya berasal dari keluarga miskin. Cianciulli dulu sering disiksa ibunya dan pernah mencoba membunuh dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Ibunya selalu berkata, saat dia dewasa nanti, agar dia menikahi lelaki kaya, agar hidupnya tidak seperti dia. Saat beranjak dewasa, dia mencoba mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun, pada saat itu dia terbukti melakukan penipuan. Dan pada akhirnya dia pun mendekam di penjara untuk beberapa waktu. Ketika dia keluar dari penjara, dia bertemu dengan laki-laki yang jauh lebih tua darinya. Dan dia memutuskan untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Walaupun tanpa restu dari ibunya. Dalam pernikahannya, dia mengalami kehamilan sebanyak 17 kali. Namun, 3 diantaranya mengalami keguguran dan 10 diantaranya meninggal muda. Cianciulli merasa sedih dan dia merasa bahwa pernikahannya dikutuk oleh ibunya. Cianciulli adalah seorang yang percaya dengan ramalan. Kemudian suatu hari dia pergi kepada seorang peramal. Dan peramal tersebut berkata bahwa dirinya pernah mengalami kesedihan karena 10 anaknya mengalami mati muda. Dari situ Cianciulli percaya kepada peramal tersebut, karena memang dia pernah mengalami masa itu. Kemudian Cianciulli meminta kepada peramal tersebut untuk membaca garis tangannya. Alangkah kaget dan sedihnya Cianciulli, karena peramal tersebut berkata, dia melihat kanan tangan Cianciulli adalah sebuah penjara, dan di tangan kirinya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Dia merasa sedih dan berpikir untuk memprotektif anaknya yang sisa 4 ini. Dia tidak mau kehilangan anak-anaknya seperti anak-anak yang terdahulu meninggal muda. Pada tahun 1939 terjadilah Perang Dunia Kedua di Italia, yang pada saat itu dipimpin oleh fasis Benito Mussolini. Mereka berusaha memasuki perang di sisi Jerman sehingga merekrut para pemuda untuk dijadikan angkatan militer. Pada saat itu, anak pertama Cianciulli bernama Giuseppe Pansardi dipilih untuk menjadi angkatan darat Italia. Anak pertamanya Cianciulli ini merupakan anak kesayangan Cianciulli, sehingga dia berpikir untuk menyelamatkan anak kesayangannya, dia harus mengorbankan nyawa manusia. Jadi, selain membuka toko sabun, Cianciulli pun membuka pekerjaan sampingan, yaitu sebagai peramal. Dan dia pun terkenal sebagai peramal yang baik di daerahnya pada waktu itu. Disinilah dimulai. Korban pertamanya bernama Faustina Setti, yang datang dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan seorang pasangan, karena dia merupakan seorang wanita paruh baya yang belum menikah.
Tentu saja Cianculi menyanggupinya. Namun, Cianculi meminta Seti untuk membuat surat kepada keluarganya yang menyatakan bahwa dia selamat dan berada di Kroasia modern. Seti pun menyanggupinya. Setelah itu, Faustina diberi anggur merah yang berisikan racun, yang membuatnya pingsan. Cianculi mengeksekusi tubuh Faustina dengan cara membunuh dan memutilasi tubuhnya menjadi 9 bagian. Setelah itu, dia tampung darahnya Faustina di dalam sebuah wadah dan memisahkan dagingnya Faustina, kemudian diberi zat kimia yang bisa menghancurkannya. Cianculi langsung mengaduk-aduk tubuhnya Faustina dan membuangnya ke dalam septic tank. Darah yang ada dalam wadah kemudian dia campur dengan terigu, gula, telur, coklat, dan margarin. Lalu Cianculi mengaduk-aduk semua bahannya dan dalam beberapa jam jadilah kue dari darahnya Faustina. Cianculi membagikan kue-kuenya itu kepada tetangganya dan tidak lupa diberikannya kepada anak kesayangannya, yaitu Giuseppe Pansardi. Beberapa hari kemudian, datanglah korban kedua bernama Francesca Soffi. Dia bermaksud meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan. Cianculi berkata bahwa dia tahu ada pekerjaan yang cocok untuknya, yaitu di sekolah khusus perempuan. Hal yang dia lakukan kepada Faustina, dia lakukan kembali kepada Francesca, yaitu memberi racun, membunuh, dan memutilasinya. Kemudian dia mengaduk-aduk tubuh Francesca yang sudah tercampur zat kimia, kemudian membuangnya ke dalam septic tank. Pada hari itu terciptalah kue kedua dari darahnya Sophie. Tidak lupa Cianculi kembali membagikan kepada tetangganya dan juga anak kesayangannya. Di hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 30 September 1940, datanglah korban ketiga dan merupakan korban terakhir dari Cianculi, bernama Virginia Cacioppo, yang datang bermaksud untuk mencarikan pekerjaan. Cianculi mengatakan bahwa ada pekerjaan baru, yaitu di daerah Florence sebagai sekretaris. Modus yang pernah dia lakukan kepada Francesca dan Faustina kembali dia lakukan kepada Virginia Cacioppo, yaitu memberi racun, membunuh, dan memutilasinya. Setelah menyiapkan segalanya, dia merubah pikiran bahwa tubuhnya Cacioppo tidak akan dijadikan kue kembali, walaupun dia sudah menyiapkan segalanya. Tubuh Cacioppo pada saat itu diberi zat kimia dan pewangi, kemudian dibentuk menjadi sebuah sabun. Jadi hanya tulang belulang Cacioppo lah yang dibuang ke dalam septic tank. Beberapa hari kemudian, adik ipar Cacioppo yang merasa janggal dengan kehilangan kakak iparnya melaporkan kehilangan kakak iparnya kepada polisi dan mengatakan bahwa dia melihat Cacioppo terakhir kali ke rumah Cianculi. Polisi pun datang ke rumah Cianculi dan memeriksa rumahnya. Polisi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Cianculi mengenai Virginia Cacioppo. Namun pada saat itu Cianculi bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Virginia Cacioppo.
Polisi merasa janggal dengan rumahnya Cian Chuli pada saat itu dan menetapkan tersangka kepada anak pertamanya Cian Chuli, yaitu anak kesayangannya Cian Chuli, karena dianggap mampu melakukannya dilihat dari postur tubuhnya yang besar dan kuat. Karena tidak ingin anak kesayangannya menderita, Cian Chuli pun mengakui segala kesalahannya dan polisi pun menangkapnya. Dalam persidangan, Cian Chuli menceritakan semua yang dia lakukan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pengadilan pun menyatakan dia bersalah dan menetapkan hukuman 30 tahun penjara dan masa percobaan 3 tahun rumah sakit jiwa. Maka terbuktilah ramalan yang mengatakan bahwa tangan kanan Cian Chuli menggambarkan sebuah penjara dan tangan kiri Cian Chuli menggambarkan sebuah rumah sakit jiwa. Setelah menjalani hukuman penjara selama 30 tahun, Leonarda Cian Chuli dipindahkan ke rumah sakit jiwa di daerah Italia. Leonarda Cian Chuli pun meninggal di umurnya yang ke-79 tahun di dalam rumah sakit jiwa karena pendarahan otak. Demikianlah kisah dari Leonarda Cian Chuli. Jadi guys, gimana ceritanya hari ini? Jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah ya. Cerita apa lagi yang ingin aku ceritakan di video selanjutnya. See you in the next video.